Selamat siang Ibu, silakan duduk. Saya Dokter Nirwana yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Siang dok, saya dengan Ibu Momogi. Usianya berapa Ibu Momogi? Sekarang saya 30 tahun Bu. Pekerjaannya apa ya Bu? Saya ibu rumah tangga. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Anaknya berapa Bu? 3 dok. Baik Ibu, jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dimohon Ibu untuk menjawab dengan jujur ya, untuk menunjang pemeriksaan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke Ibu, ada keluhan apa Bu? Jadi saya tuh batuk dok sama sesek. Batuk sama sesak ya, sejak kapan Bu? Udah dari 3 hari yang lalu sih dok, tapi ngerasa seseknya tuh baru kemarin. Batuknya berdahak atau tidak Bu? Nggak berdahak dok, cenderung kering. Kalau batuk gitu, dada atau kepalanya sakit nggak Bu? Iya dok, sakit. Jadi kepala saya tuh suka kayak teng gitu kalau batuk dok. Oke, kalau sesaknya, ini ketika Ibu mengeluarkan nafas ada bunyi ngik-ngik gitu nggak Bu? Iya dok, ada bunyi ngik, kayak suara tambahan ngik-ngik gitu dok. Itu tuh kayak ganggu lah dok, gitu dok. Sebelumnya Ibu pernah mengalami keluhan kayak gini nggak Bu? Seingat saya sih pernah dok, 1 bulan yang lalu kayaknya sih dok. Ibu ada riwayat penyakit dahulu tidak Bu? Ada, asma dok. Oke, asma ya Bu. Kira-kira asmanya ini dari sejak kapan Bu? Dari saya masih kecil dok, kalau nggak salah umur 6 tahunan lah, kalau nggak salah ya dok 6 tahun. Oke, ada pilek atau demam gitu nggak Bu? Ada dok. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengonsumsi obat-obatan belum Bu? Sudah pernah konsumsi saya dok. Kalau boleh tahu nama obatnya apa ya Bu? Lupa sih dok, saya tuh ingatnya ya suka ada di warung lah dok. Setelah mengonsumsi obat itu, jadi membaik atau memburuk Bu? Enggak malah baik dok, makanya saya datang ke klinik. Oh gitu ya Bu. Iya. Sebelumnya Ibu pernah periksakan ke rumah sakit atau klinik Bu? Enggak dok, saya takut, saya baru kesini aja periksa. Oke, untuk Ibu Momogi apakah ada alergi Bu? Ada dok, saya alergi debu sama kalau kena dingin sih dok, saya ada alerginya itu aja sih, 2 itu. Ada nggak Bu aktivitas atau kegiatan yang bisa memperberat keluhan Ibu? Kalau lagi nyuci, terus jemurin baju anak-anak, terus sama kalau olahraga ya dok, itu tuh jadi sesek banget, ngos-ngosan, capek juga dok. Gitu. Kalau kegiatan atau aktivitas apa bisa memperingan keluhannya Bu? Kalau dibawa rebahan aja gitu dok, sama banyak-banyak minum air putih. Maaf Bu, sebelumnya apakah Ibu Momogi merokok? Enggak dok. Kalau suami Ibu merokok juga nggak Bu? Iya dok, suami saya tuh ngerokok. Aduh, sehari tuh bisa 1-3 kali ngerokoknya. Terus asapnya tuh sering kehirup sama saya gitu loh dok. Oke, kalau dari keluarga sendiri ada yang punya riwayat asma juga nggak Bu? Ada dok, dari ibu saya sendiri. Kalau anak Ibu apakah ada yang asma juga Bu? Saya belum tahu ya dok, karena kan saya belum pernah periksa juga. Pastinya periksa. Ibu di rumah ada di rumah ada hewan peliharaan nggak Bu? Iya, saya melihara kucing dok. Baik Bu, tanya jawabnya sudah selesai ya Bu. Saya konfirmasi ulang ya Bu untuk keluhannya. Jadi dengan Ibu Momogi, usianya 30 tahun, ibu rumah tangga, dengan keluhan batuk dan sesak. Batuk sudah 3 hari yang lalu, sesaknya baru kemarin, kemudian ada keluhan lain seperti demam dan pilek, ada riwayat penyakit dahulu, kemudian ada riwayat asma. Di keluarga terdapat riwayat asma juga ya, di keluarga juga ada yang merokok, kemudian ada riwayat konsumsi obat, lalu ada alergi debu dan alergi dingin, serta di rumah memelihara hewan yaitu kucing ya Bu. Baik Ibu, apakah
apakah ada yang belum saya sebutkan atau ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau tambahkan? Sepertinya nggak ada dok, sudah cukup. Oke, sudah cukup jelas ya Bu. Baik, jadi nanti untuk selanjutnya Ibu perlu dilakukan pemeriksaan fisik ya Bu, di mana nanti mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan karena nanti Ibu diminta untuk melepas pakaian Ibu dan saya akan melakukan pemeriksaan. Untuk itu, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia dok. Baik, silakan ke bed pemeriksaan ya Bu. Baik dok. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, di sini kita memeriksa ketersediaan alat yaitu stetoskop. Kemudian kita melakukan cuci tangan dan di sini saya meminta tolong untuk melepaskan baju terlebih dahulu, dan apabila menggunakan jam, perhiasan, logam atau gadget lainnya bisa untuk dilepas dan bisa langsung berbaring dengan posisi terlentang. Yang pertama, kita lakukan inspeksi wajah dan leher. Lalu kita inspeksi wajah. Di sini kita lihat ada udem atau tidak. Kemudian pada mata kita lihat ada konjungtivitas atau tidak. Lalu pada hidung ada napas cuping hidung atau tidak. Dan pada bibir kita lihat ada sianosis atau tidak. Inspeksi warna kulit yang berkaitan dengan pernapasan. Terus kita nilai sianosis perifer dilihat dari warna kulit, bibir, kuku, apakah pucat atau tidak. Inspeksi leher yang berkaitan dengan pernapasan, di sini kita lihat ada tidaknya penggunaan otot bantu napas pada musculus sternocleidomastoideus dan suprasternal, dan ada tidaknya bendungan pada vena leher, dan ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening serta letak trakea berada di tengah. Di sini letak trakea tepat berada di tengah dan tidak terdapat kelainan pada inspeksi wajah. Pada mata, hidung, bibir, dan leher semuanya normal. Kemudian kita palpasi leher. Di sini kita raba pada kelenjar getah bening, palpasi dengan ujung jari pada daerah sepanjang musculus sternocleidomastoideus, supraclavicular, dan infraclavicular. Di sini tidak terdapat pembesaran atau perabaan KGB. Lalu kita pemeriksaan posisi trakea dengan meletakkan ujung jari telunjuk pada daerah antara trakea sternocleidomastoideus kiri dan kanan. Di sini trakea tepat berada di tengah. Lalu kemudian di sini kita inspeksi ekstremitas yang berkaitan dengan pernapasan. Kita lihat dan kita nilai ada tidaknya clubbing finger atau enggak. Otot lengan atas mengecil atau tidak. Di sini tidak terdapat clubbing finger dan otot lengan atas tidak mengecil. Kemudian kita lakukan pemeriksaan toraks anterior, yaitu yang pertama kita lakukan inspeksi. Ada tidaknya pectus excavatum atau carinatum. Di sini tidak ada pectus excavatum dan carinatum. Lalu diameter anteroposterior dibandingkan dengan diameter sagittal serta sudut angulus costae. Lalu identifikasi ada tidaknya penyempitan atau pelebaran sela iga. Di sini tidak terlihat adanya penyempitan atau pelebaran pada sela iga. Kemudian di sini juga tidak adanya bendungan vena, benjolan, dan ginekomastia. Terus di sini juga pada dinding toraks dextra dan sinistra terlihat simetris dan dinamisnya. Kita nilai frekuensi napas dalam 1 menit dan menilai kedalaman pernapasan. Kemudian kita palpasi pada toraks anterior. Yang pertama kita lakukan perabaan di seluruh toraks untuk menilai sela iga. Lalu di sini kita nilai ada tidak emfisema subkutis atau benjolan dan nyeri tekan.
sini tidak teraba adanya emfisema subkutis, benjolan, serta tidak teraba adanya nyeri tekan. Lalu, kita lakukan pemeriksaan ekspansi toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien bernapas dalam. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan fremitus raba kedua tangan pada kedua dinding toraks dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan minta pasien menyebutkan angka 77 berulang. Dan lakukan konfirmasi antara tangan kanan dan kiri pada setiap lokasi. Di sini normalnya fremitus taktil normal simetris kanan dan kiri. Tidak terjadi keabnormalan apabila fremitus taktil mengeras atau melemah. Kemudian kita lakukan perkusi pada toraks anterior, yaitu perkusi batas paru hepar. Perkusi pada linea midclavicular dextra secara berurutan dari atas ke bawah sampai ada perubahan dari sonor ke redup, yaitu batas paru hepar pada ICS 6. Kemudian kita memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik napas dalam dan menahan sebentar. Dari batas paruh hati yang sudah ditentukan saat menahan napas tersebut, perkusi kembali dilanjutkan hingga dapat perubahan suara dari sonor jadi redup. Lalu minta pasien bernapas seperti biasa. Lalu kemudian kita perkusi batas paru lambung. Perkusi pada linea aksilaris anterior kiri secara berurutan dari atas ke bawah sampai ada perubahan dari sonor jadi timpani atau redup pada ICS 8. Kemudian kita lakukan perkusi dari apeks paru di atas klavikula, mulai dari bawah, dari atas hingga bawah pada seluruh lapang paru untuk menilai ada tidaknya kelainan. Dimulai dari apeks secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah sampai batas toraks. Dari incisura 1 kanan dan incisura 1 kiri, kemudian turun ke incisura 2 kiri sampai ke incisura 2 kanan dan seterusnya. Kemudian kita menentukan bunyi ketukan. Bunyi ketukannya adalah sonor pada seluruh lapang paru. Dan kita menentukan dan kita menentukan batas bawah paru. Pada sternal line di incisura 6, midclavicular di incisura 6, anterior axillary line di incisura 8. Kemudian kita lakukan auskultasi toraks anterior. Yang pertama, mulai dari apeks paru, kita tentukan suara napas normal vesikuler di seluruh lapangan paru yang kurang lebih di lateral midclavicular. Di lateral midclavicular. Kemudian tentukan ada tidaknya bunyi tambahan seperti ronki atau wheezing. Di sini tidak terdengar adanya bunyi tambahan seperti ronki dan wheezing.
Kemudian kita lakukan inspeksi toraks posterior. Yang pertama, kita lihat ada tidaknya lesi, benjolan atau kelainan pada tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Pada pasien di sini tidak terlihat adanya lesi, benjolan, serta kelainan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, terus dinamisnya di sini pada pasien pergerakan napas normal, simetris antara kanan dan kiri. Lalu kita lakukan palpasi toraks posterior. Di sini tidak adanya perubahan suhu, emfisema subkutis, benjolan atau nyeri tekan. Kemudian kita letakkan kedua telapak tangan di dinding toraks belakang kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu. Dan kita minta pasien untuk inspirasi dalam mulai dari bawah skapula. Lalu di sini fremitus taktil, pasien menyebut 77 atau 99 berulang-ulang. Dan kita rasakan getaran suara napas yang timbul. Lakukan konfirmasi antara tangan kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perkusi pada toraks posterior. Pada apeks paru, daerah atas skapula sampai ke bawah untuk menilai ada tidaknya kelainan. Di sini setelah kita lakukan perkusi dari apeks paru, tidak adanya kelainan yang ditemukan. Lalu kita lakukan perkusi batas toraks posterior pada paravertebral line di incisura 11, pada scapular line di incisura 10. Lalu kita lakukan pemeriksaan auskultasi toraks posterior mulai dari apeks paru, dari atas skapula, bandingkan paru kiri dan kanan. Di sini tidak ditemukan adanya kelainan pada auskultasi toraks posterior.